Welcome to El Makeup Project. Hari ini aku mau ngebahas tentang salah satu setan yang cukup menyebalkan. Namanya adalah gundul pringis, atau nama lainnya gundul pecengis, atau bisa juga gelutuk cengir, atau bisa juga ndas ngelundung. Namanya itu ada banyak. Gundul itu kepala gitu, biasanya merujuk ke arah kepala botak. Cuman sebetulnya nggak selalu botak sih ya. Pringis itu ketawa. Jadi ini adalah sosok setan kepala yang tertawa. Nyebelin gak sih? Mungkin nama makhluk ini terdengar sedikit asing buat teman-teman, tapi percayalah buat teman-teman yang masih suka ngeronda sampai sekarang, atau minimal ya beberapa kali ikut ngeronda, harusnya sih nggak asing ya dengan nama yang satu ini. Karena walaupun belum pernah diliatin, minimal sudah pernah dengar nama demit yang satu ini. Soalnya dia itu suka ngejar-ngejar orang yang lagi ronda keliling. Dan yang kedua, dia itu suka ngejar-ngejar orang yang lagi jalan sendirian masuk ke wilayahnya. Emang isengnya kebangetan. Makhluk yang satu ini isengnya kebangetan. Nggak cewek, nggak cowok ya, kena semua. Jadi walaupun makhluk yang satu ini terkenal di Jawa, cuman sampai hari ini aku tinggal di Jawa, aku belum pernah ketemu dengan makhluk ini. Justru pada saat aku berada di luar Jawa, aku malah berjumpa dengan setan kepala ini. Aku mau berbagi cerita sedikit. Jadi waktu itu aku lagi ada tugas, lagi ada kerjaan bareng sama teman-teman aku. Kami menginap di salah satu hotel tua berbintang di Sanur. Hotel ini sudah terkenal dengan keangkerannya. Nah, waktu itu karena kita ganjil, aku jadinya dapat yang kamar sendirian. Temenku tuh yang lain berdua gitu. Kamar aku berada persis di samping lift. Aku lupa lantai berapa, tapi yang jelas begitu keluar lift itu akan langsung kelihatan kamarku. Ada kan ya model-model kamar yang seperti itu yang langsung dekat lift. Nah, aku emang dari dulu entah kenapa selalu nggak beruntung dengan kamar yang dekat lift. Nggak tahu, mungkin teman-teman ngalamin hal yang sama atau enggak, tapi aku selalu tidak beruntung dengan kamar yang dekat lift. Selalu ada kejadian. Nah, kamar aku itu begitu kita buka pintu, maka di sebelah kiri itu langsung ada pintu toilet. Sebelah kanannya biasalah ya, lemari baju, kemudian ada tempat untuk bikin kopi dan sebagainya. Lorong kecil lah. Nah, kalau pintu toilet dibuka itu langsung sebelah kanannya wastafel dan di atasnya ada cermin. Standar model kamar hotel lah gitu. Jadi ceritanya waktu itu kami check-in sudah malam. Setelah ambil kunci, semua langsung bubar ke kamarnya masing-masing. Aku pun ke kamarku dan aku nggak tahu kalau ternyata kamarku itu deket lift. Kalau tahu pas di bawah aku udah langsung minta tuker kamarnya. Cuman karena sudah terlanjur di atas, sudah malas banget turun, ya sudahlah. Walaupun perasaan nggak enak, ya sudahlah, cuma semalam ini. Mikirnya gitu. Nah, aku buka pintu, kemudian aku masuk, taruh barang-barang, bongkar-bongkar isi koper, terus bikin kopi, nyiapin air gitu kan. Nah, udah beres-beres, barang udah keluar, udah ditatain. Terus aku ngambil perlengkapan perlengkapan buat mandi dan sebagainya. Terus aku ke kamar mandi nih. Pas aku buka kamar mandi, aku buka pintunya. Persis di sebelah kanan, di wastafel itu, aku ngeliat ada kepala. Jadi posisinya kepala ini ada di wastafel, ngeliat ke atas, ngeliat ke arahku sambil melotot dengan mukanya yang hancur. Mukanya tuh kebuka dan lidahnya tuh panjang, kira-kira sekitar 30 cm. Sampai keluar wastafel gitu. Lidahnya panjang. Yang aku inget banget, itu mata tuh melotot sambil dia gerak-gerak ini. Serem asli, serem banget. Tapi kepalanya nggak botak, dia ada rambutnya. Walaupun cuma beberapa helai gitu ya, tapi ada rambutnya dan itu panjang. Posisi kaget, shock banget, dan nggak tahu mesti ngapain. Sampai-sampai tuh mau teriak juga udah nggak keluar suaranya, udah nggak bisa, nge-freeze gitu aja. Terus aku mundur, terus aku cabut kunci hotel, terus aku lari keluar. Udah nggak bawa apa-apa, aku cuma bawa kunci hotel keluar. Aku langsung turun ke lobi, aku nyari Pak Satpam dan aku minta untuk ditemenin sampai pagi.
Aku ceritain semua sama Pak Satpam di situ apa yang aku lihat, kamarku di mana. Dan yang menyebalkan, Pak Satpam itu cuma senyum, seolah-olah dia tuh udah tahu dan hal itu tuh sudah biasa terjadi. Si bapak ini sempat menawarkan aku untuk pindah kamar atau gabung ke temennya yang lain. Kalau gabung ke teman yang lain, aku udah langsung menolak karena itu posisi udah malam, sekitar jam 2-an. Aku tahu semua teman-teman capek karena aku juga capek, jadi aku nggak mau ganggu mereka hanya dengan hal-hal semacam ini. Karena menurutku ini sangat-sangat konyol. Sedangkan opsi yang kedua, untuk pindah kamar, aku juga males. Karena artinya aku harus balik lagi ke kamar itu untuk bebenah, untuk masukin lagi semua barang ke koper. Sementara aku cuma semalam di situ, besoknya aku udah langsung pergi lagi. Udah nggak kepengen lah. Jadi aku menolak. Aku cuma bilang sama bapaknya tuh, Pak, tolong temani aku sampai aku sarapan pagi. Setelah sarapan nanti aku langsung naik langsung udah nggak gangguin bapak lagi deh, aku bilang kayak gitu. Akhirnya di sepertiga malam itu kami ngobrol panjang lebar tentang kejadian apa aja yang pernah kejadian di situ. Baik loh bapaknya, aku dibuatin kopi. Dan memang menurut beliau ini ada banyak sekali kejadian semacam itu, dan itu buat mereka itu adalah hal yang biasa. Nyebelin ya. Aku nggak tahu nih, setan kepala yang aku temui di Bali itu masuknya gundul pringis atau bukan. Karena kalau bilang gundul pringis dia nggak ngejar. Cuman ya itu setan kepala, nggak ada badannya. Dan dia tuh mulutnya kebuka lebar ketawa kayak macam mulutnya Joker gitu dengan lidah yang menjulur. Nggak tahu itu sama atau enggak. Soalnya tuh udah lama banget, dan kondisinya waktu itu aku masih sangat-sangat takut kalau ngelihat penampakan. Boro-boro merhatiin, begitu lihat aja langsung kabur. Nah, pengalaman yang kedua, aku justru ketemu dengan setan semacam ini itu waktu di Jeddah. Ini bukan cuma pengalaman aku sendiri, ini berdua sama temanku. Hai Rin, kalau kamu nonton video ini, inilah kisah kita. Akhirnya aku berani mengungkapkan kisah konyol ini. Jadi waktu itu aku sama temanku lagi ada tugas ke Jeddah. Dan kalau aku nggak salah waktu itu kami baru sampai. Karena perbedaan waktu yang cukup jauh antara Jakarta dan Jeddah, kami itu kena jet lag. Nah, nggak bisa tidur kan. Terus kami berdua itu turun ke meeting room. Jadi di sana kami itu punya semacam meeting room, ruang rapat gitu, yang memang khusus untuk grup kita. Jadi posisi meeting roomnya, kalau kita buka pintu, di sebelah kanan itu akan ada meja untuk bikin kopi, meja panjang. Terus di dindingnya tuh cermin semua. Jadi cerminnya tuh gede dan lebar, nempel di tembok. Di sisi sebelah kiri itu ada sofa panjang letter L. Di sebelah atas sofa itu ada jendela yang buat ceiling gitu. Jadi jendelanya nggak nyampe bawah, cuma di atas aja. Kayaknya sih itu lebih ke arah jendela untuk sekedar matahari masuk gitu ya. Nah, di dalam tuh ada ruang meeting apa segala macam. Nah, ada kulkasnya, ada cemilan. Nah, kami ke situ mau merampok cemilan ceritanya. Karena nggak bisa tidur dan sedikit kelaparan. Aku lupa temanku tuh lagi ngapain di ruangan itu. Mungkin dia habis dari toilet atau lagi duduk, kayaknya aku agak lupa. Tapi yang jelas aku ingat, aku tuh posisinya lagi menghadap cermin. Bikin kopi, masukin gula, ngaduk-ngaduk. Nah, selama proses itu, aku ngelihat dari cermin di sudut mata, itu di jendela ada yang jalan. Yang kelihatan cuma kepalanya saja. Awalnya masih nggak nyadar bahwa itu sebuah penampakan. Awalnya aku pikir itu memang benar orang jalan. Dan itu terjadi berulang kali. Artinya itu makhluk emang jalan-jalan terus, kayak sengaja nyari perhatian. Akhirnya karena ada pergerakan di belakang bola mata gitu kan, kelihatan dari kaca gitu kan, lama-lama kan nengok.
Itu apa sih? Dia ngapain sih? Yang tadinya berpikir cuma sekedar ada orang lewat, akhirnya jadi berpikir jangan-jangan ada orang ngintip. Ada yang iseng ngintipin. Kewaspadaannya meningkat. Tapi masih berpikir itu manusia. Kuliatin gitu kan. Kalau dari cermin itu terlihat kepalanya jalan. Tapi begitu aku tengok ke belakang, itu hilang. Rupanya bukan cuma aku aja yang lihat, temenku ini juga ngeliat. Bisik-bisik lah dia, lu lihat nggak tadi? Itu di atas itu ada yang jalan. Masih dengan santainya, alah itu orang kali. Mulai dong, temenku ini, lu nggak lihat apa itu jendela tinggi banget? Mau setinggi apa orangnya? Kata dia. Nah, mulai deh tuh. Pikiran di sini udah campur aduk. Cuma karena memang bandel dan masih nggak mau percaya dengan hal-hal semacam itu, akhirnya aku memilih untuk naik ke atas sofa buat ngintip itu jendela, buat ngebuktiin. Ternyata setelah aku naik ke atas sofa, aku ngintip jendelanya, itu dia di luar tembok. Ya memang tinggi, antara pijakan tanahnya gitu ya sama jendelanya posisinya tinggi. Aku aja sampai harus naik ke atas sofa baru bisa, istilah kata baru bisa nengok. Lah sementara kalau itu tadi adalah orang, bisa tinggi banget itu. Tinggi banget dong, nggak mungkin itu orang. Terus begitu tengok ke kanan, tengok lagi ke kiri, rupanya itu jalan buntu, dua-duanya nggak ada akses ke sana. Ya mungkin memang sekedar itu jendela buat kayak apa sih namanya, kayak sekedar matahari masuk gitu, atau mungkin buat emergency gitu ya, nggak ngerti juga. Tapi itu nggak ada akses jalan dan memang nggak ada siapa-siapa di sana. Nah mulai nyadar kan, loh kok begini, langsung lah kami berdua langsung cemilan, nggak lupa cemilan diambil semua, terus kita lari balik ke kamar. Karena tujuan utamanya memang mau ngambil cemilan karena lapar. Dan buat sekedar informasi, hotel yang kami tempati waktu itu memang berdekatan dengan lokasi yang digunakan untuk mengeksekusi para penjahat dengan hukuman pancung. Nggak jauh dari lokasi itu. Aku nggak tahu apakah yang aku lihat itu termasuk ke dalam kategori setan gundul pringis atau enggak. Cuman yang jelas ya balik lagi, kedua fenomena itu yang aku alami itu udah kejadian lama banget. Yang di Jeddah itu udah sekitar 10 tahunan kalau nggak salah. Nyarin ya, 10 tahun kalau nggak salah, mungkin lebih. Tapi itu sangat-sangat membekas karena memang sangat-sangat membuat shock, sangat-sangat membuat kayak semacam trauma yang bikin gila ya kayak gitu. Konyol, dua-duanya konyol, sangat konyol. Tapi ya itu malah jadinya membekas. Aku juga udah mencoba untuk searching tentang si gundul pringis ini. Aku baru ingat ternyata setan kepala ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Lama-kelamaan dia ngerasa hawa panas itu berubah jadi hembusan nafas. Semakin lama semakin dekat. Ditengoklah dia yang ke kiri. Nah loh, suaminya, tetangganya